saja kita sambut dengan meriah Bapak Anies Rashid Baswedan. Baik, Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam. Selamat datang di Universitas Pakuan dan juga selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Saya senang sekali akhirnya bisa sampai ke Pakuan. Sudah lama direncanakan, sudah lama diinginkan. Ya, jadi acara hari ini adalah acara sebutannya WBF, Pak. Welcome to Economic and Business Faculty. Acara ini adalah kegiatan orientasi baru untuk mahasiswa di ekonomi dan bisnis. Kami tentu sangat senang bisa menerima dan Bapak bisa hadir di kegiatan kita kali ini. Paling dari teman-teman di sini kan kita semua mahasiswa baru nih Pak. Hal yang paling berkesan untuk kami saat ini adalah acara kami ini bisa dihadirkan oleh Pak Anies Baswedan. Kalau Bapak sendiri ketika Bapak menjadi mahasiswa baru, kira-kira hal berkesan apa yang Bapak dapat ketika Bapak jadi mahasiswa baru? Ya, Bu Arek, Pak Dekan, dan teman-teman semuanya, kalau ditanya apa rasanya ketika jadi mahasiswa baru, senang, karena bisa akhirnya jadi mahasiswa. Nah, sebelumnya pelajar aja, jadi mahasiswa satu fase baru yang waktu itu saya merasa alhamdulillah sudah bisa bebas sekarang mengatur jadwal. Kalau dulu jadwalnya diatur sama sekolah, kalau sekarang saya punya kebebasan mengatur jadwal. Itu yang saya rasakan pada waktu itu. Berarti Bapak ada satu perubahan nih, yang sebelumnya jadwalnya diatur oleh sekolah, sekarang ketika masuk ke dunia perkuliahan jadwalnya bebas. Selain jadwal, ada nggak sih Pak adaptasi yang Bapak bisa berikan ke kita supaya kita mahasiswa baru ketika memasuki dunia perkuliahan tahu sekiranya hal-hal apa yang harus kita perhatikan sebelum memulai dunia perkuliahan Pak? Nah, gini, tapi saya berdiri aja boleh nggak biar bisa kelihatan semuanya? Boleh Pak. Saya di sini dulu ya, biar kelihatan semuanya. Di bawah sekalian, saya bicara sama adik-adik semua ya, mahasiswa baru di sini. Selamat, Anda sudah memulai babak baru, masuk kuliah, dan ini fase yang berbeda dengan fase-fase sebelumnya. Kalau saya ingin tanya dulu sebelum mulai ini, acungkan tangan yang mahasiswa berasal dari luar Bogor. Luar Bogor. Masukkan nama. Dari mana? Banten. Anda? Banten. Oke. Belakang dulu Anda dari mana? Dari? Kalau luar Bogor itu di mana biasanya? Papua, kan di Papua. NTT. Oke, sip, turun tangannya sekarang. Sekarang yang berasal dari Bogor tuh Pak,
teman-teman sekalian, jadi saya mau berikan ilustrasi sedikit dari menjadi mahasiswa dan kenapa ini berbeda dengan fase pendidikan yang lainnya. Ketika Anda masuk SD, lalu lulus di SD, pada waktu Anda lulus di SD, Anda masuk. Ketika Anda lulus SD, Anda masuk SMP. Waktu masuk SMP, Anda masih pilih nih, mau SMP mana ya? Ada A, B, C. Jalan di SMP, masuk SMA. Ketika masuk SMA, Anda masih pilih SMA A, B, C, D. Anda pilih salah satu. Masuk kuliah, sama. Ketika masuk kuliah, Anda pilih kampus. Mau kampus A, B, C, D. Semua adalah sebuah perjalanan yang ada ujungnya. Dan setelah ada ujungnya, Anda punya pilihan. Ada ujungnya, Anda punya pilihan. Kuliah ini, teman-teman, adalah perjalanan terakhir seperti itu. Sesudah Anda nanti selesai kuliah, Anda akan masuk babak baru yang tidak ada ujungnya. Gak bisa Anda bilang, oh sudah selesai kuliah ini, nanti 4 tahun. Hanya sekali Anda masih punya batas waktu. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah berapa? Setelah 4 tahun, sesudah itu. Nah, jadi ini fase terakhir dari perjalanan proses pendidikan formal Anda. Ini adalah fase yang nggak bisa diulang. Jadi kenapa menjadi mahasiswa baru itu perlu orientasi? Jangan sampai fase terakhir ini terbuang percuma. You cannot come back. Anda bisa balik. Bisa balik. Jadi masuk kampus. Nomor 1, rencanakan mau apa 4 tahun ini. Mau apa sih 4 tahun ini? Kalau kemarin di SMP, SMA, SD sudah diatur seluruhnya oleh sekolah. Mulai sekarang Anda mengatur sendiri semuanya. Mata kuliah pilihannya ABCD Anda pilih. Memang ada yang wajib, ada yang pilihan, Anda yang pilih. Mau kapan Anda selesainya, di tangan Anda keputusannya. Mau 4 tahun, mau 5 tahun, mau 6 tahun, mau 7 tahun, it's your decision. Keputusan Anda. Sekarang Anda memutuskan semua. Karenanya, di masa orientasi ini, tengok perjalanan ke depan, rencanakan dari sekarang. Saya akan menuntaskan di Pakuan seperti apa nanti. Jadi, Bung Tony, kalau boleh saya usul, salah satu hal awal yang dirumuskan. Nama apa? Kalau saya boleh usul nih, jadilah mahasiswa yang sibuk di dalam kelas dan di luar kelas. Jangan hanya aktif dalam kelas. Dalam kelasnya jangan hanya hadir aktif. Luar kelas juga begitu. Ini kakak-kakak yang jadi panitia acara hari ini dan seluruh kegiatan yang lain. Ini adalah contoh yang aktif juga di luar kelas. Mereka bukan hanya aktif dalam kelas, tapi aktif di luar. Jadilah mahasiswa yang aktif. Yang kedua, beban kuliah. Beban kuliah itu 1 semester dari saya dulu sering ditanya, berapa SKS Anies ambil kuliah? Saya bilang, saya ambilnya 24 SKS per semester. 18 di ruang kelas, 6 di luar kelas. Jadi yang di luar kelas itu dihitung sebagai SKS buat saya. Walaupun tidak diakui transkrip di kampus. Tapi saya anggap itu sebagai pembelajaran. Konsekuensinya, kalau teman-teman lain 24 di kelas saja, kalau saya 24, 18 di kelas, 6 di luar kelas. Kenapa itu dikerjakan? Di kemudian hari nanti teman-teman merasakan bahwa kita membutuhkan pengembangan diri, bukan sekedar mendapatkan nilai yang tinggi. Yang ketiga, usul, siapkan rencana Anda tentang IP. Berapa IP yang Anda targetkan ketika lulus nanti?
Ada yang mau nyampaikan berapa target IP-nya? Paham, alhamdulillah. Mudah-mudahan tercapai. Itu target. Kalau saya tanya minimal IP-nya berapa? Berapa? 3,5. Boleh. Saya usul teman-teman, IP minimal Anda adalah syarat beasiswa S2. Supaya kalau mau meneruskan S2 nggak ditolak gara-gara IP. Itu pegang tuh. Kalau syarat S2-nya 3,5, ya itulah syarat Anda minimal. Kalau ternyata 3,25, ya itulah minimal Anda. Kalau ternyata 3,75, ya 3,75. Pegang itu teman-teman. Supaya apa? Bila hari ini mungkin Anda belum berencana meneruskan, tapi bila suatu saat Anda meneruskan, Anda tidak terputus oleh persyaratan IP. Nah, kepemimpinan ditumbuhkan, kemampuan organisasi ditumbuhkan. Dari pengalaman kami selama ini, IP yang tinggi itu mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Tapi di ruang wawancara yang menentukan adalah kepemimpinan yang Anda miliki, kemampuan analitik yang Anda miliki, kemampuan komunikasi yang Anda miliki, kemampuan sosialisasi yang Anda miliki, kemampuan berpikir kritis yang Anda miliki. Tapi tidak bisa hanya dengan IP, harus diiringi dengan yang lain. Tapi jangan dibalik, oh berarti IP-nya boleh rendah ya. Kalau IP-nya rendah dipanggil wawancara pun tidak. Oke? Jadi tapi nggak cukup hanya dengan IP yang tinggi. Jadi saya berharap teman-teman lewat orientasi ini siapkan untuk aktif dua-duanya, aktif di kelas dan aktif di luar kelas. Itu Tony jawaban saya untuk Anda. Baik, terima kasih Pak Anies. Jadi boleh saya simpulkan sedikit. Ketika kita menempuh dunia perkuliahan di waktu yang singkat ini selama 4 tahun, kalau bisa kita mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Tidak hanya di dunia perkuliahan, di dunia organisasi, dan juga relasi, supaya manfaat itu bisa kita rasakan setelah kita lulus nanti. Tapi Pak Anies, kadang kita tuh sebagai mahasiswa itu punya titel adalah agen perubahan. Seperti tema kita di kegiatan ini, Poros Cipta Revolusi Asa, yang bermaksud bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Untuk kita sendiri, mahasiswa, kira-kira perubahan kecil apa sih yang bisa kita terapkan supaya kita bisa membuat dampak ke depannya, Pak? Teman-teman, ketika bicara agen perubahan, apa sih yang harus dirubah, teman-teman? Mindset. Ada yang mau kasih pandangan? Apa sih yang harus dirubah di negeri ini? Minta mikrofon kosong dulu. Yang mau bicara boleh. Mana tadi yang bicara? Ya. Duduk aja, yang lain duduk ya. Duduk. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Otto Komori Ilyas dari program studi bisnis digital. Panggilannya Otto. Menurut saya apa yang harus dirubah itu dari SDM. Semuanya itu emang kekurangan dari kita semua itu perbaikan menuju SDM yang baik. Dan selanjutnya mindset mungkin dan arah tujuan dan prinsip pribadi sendiri. Mungkin itu. Jadi SDM Indonesia ya. Atau program studi apa? Program studi bisnis digital. Oke, makasih Otto. Good point. Berikutnya ada lagi. Mana? Ayo. Mana? Ayo. Kasih mikrofon dulu. Baik, perkenalkan nama saya Andi Sultan Pasha Fajar, Pak. Bisa Panggilannya aja. Siapa? Andi. Apa? Andi. Anggi. Andi. Jadi menurut saya perubahan itu kita bisa menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Jadi maupun tentang apapun itu, tentang mindset, mau tentang perilaku, mau sifat, menurut saya perubahan itu
lebih dari diri saya sebelumnya. Oke. Jadi perubahan lebih pada pribadi ya, dia. Oke, good. Ada yang ini laki-laki terus, yuk. Ada. Maju sini. Biar cepat. Gak apa-apa, Anda maju juga. Gak apa-apa. Jangan khawatir. Yuk, udah boleh. Nama mikrofonnya. Kenapa nama saya Faina dari dari Prodi Akuntansi. Untuk pertanyaan yang tadi, menurut saya apa yang harus diubah dari pola pikir masyarakat ini? Yang pertama adalah bagaimana cara masyarakat mengatasi masalah yang ada saat ini dan cara mereka berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Dan juga kita harus meningkatkan SDM dan kita untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih, Pak Eka. Jadi mindset sama SDM ya, Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Ria dari Bisnis Digital. Namanya? Ria tapi biasa dipanggil Ria. Ria. Oke. Menurut saya yang perlu dirubah sebagai kita generasi perubahan, yaitu dari sebelumnya kan bilang dari diri sendiri, dari diri sendiri, SDM diri sendiri, semuanya dimulai dari diri sendiri. Tapi jika dari luar yang tidak ada yang membantu dan bergerak bersama-sama untuk berubah, itu akan sia-sia. Karena jika hanya satu orang saja berubah, itu tidak akan membuat perubahan yang besar. Jadi menurut saya yang harus ikut berpartisipasi juga adalah sistem pendidikannya. Jadi selama ini, selama saya belajar dari SD sampai SMK, itu lebih banyak kita mendapatkan tentang materi, teori, tapi kurang pelajaran di tindakan atau di praktiknya. Jadi mungkin dengan dari diri sendiri yang berubah secara pribadi, juga dari lingkungan belajar yang berubah. Jadi sistem pendidikannya mungkin yang bisa dirubah. Lebih banyak teori-teori dan praktik-praktik di luar ruangan kelas. Seperti kayak sistem pelajaran di Jepang yang bisa kita lihat, mereka banyak sekali menerapkan tentang bagaimana kehidupan sehari-hari. Sesimpel anak TK sudah banyak belajar sekali di lingkungan kayak gitu. Terima kasih. Kami. Jadi kalau kita dengar ya bicara tentang perubahan, ada yang melihat perubahan itu dalam konteks diri pribadi dan perubahan dalam konteks masyarakat. Untuk pribadi, hari ini Anda memulai babak baru. Ini sebuah perubahan ya. Ini sebuah perubahan. Tadi saya usul, Anda susun nih rencananya. Saya nanti sesudah 4 tahun di Pakuan, saya seperti apa ya? Apa yang tumbuh di saya? Ya, itu adalah rencana perubahan pribadi. Saya usul teman-teman. Luangkan waktu 2-3 jam aja. 2-3 jam. Membayangkan seperti apa Anda saat mau wisuda besok. Wisudanya masih 4 tahun lagi. Tapi saat saya di wisuda tuh saya punya apa ya di situ? Anda habis itu nanti mungkin akan masuk ke dunia kerja. Anda akan bikin CV bukan? Terus di CV saya mau apa ya? Masa kosong? Betul tidak? Nah, jadi saya mau kasih tugas nih. Tugasnya adalah tolong Anda membuat CV. Bisa bikin CV? Bisa bikin CV, tapi tahunnya 2029, bukan 2025. Tuliskan di situ, seorang sarjana bisnis digital misalnya, yang menguasai ABCD, pernah publikasi GHIJ, bisa berbicara dalam bahasa ABC, pernah melakukan presentasi internasional, aktif di kegiatan kemahasiswaan ABCDEFG. Itu profil itu di atas itu ada. Jadi nanti pada saat Anda selesai,
Anda itu punya sebuah rekam jejak yang Anda bisa tunjukin dengan rasa bangga. Oh, saya 4 tahun di sini dan bisa kerjakan. Tapi ditulisnya jangan besok. Tulisnya kapan? Sekarang. Tulisnya sekarang. Jadi tugas Anda, ini tolong nanti Tony dan teman-teman di panitia, saya usul ini bagian dari tugas yang harus Anda kerjakan. Dan dibuat maksimal 2 halaman. Jangan bikin maksimal 2 halaman. Tulis secara singkat. Ini perubahan pribadi. Dari situ nanti Anda akan punya roadmap. Saya sering meminta seperti ini untuk para sarjana. Tapi kalau buat sarjana, saya mintanya 20 tahun ke depan, bukan 4 tahun. Karena dia sudah mulai babak baru nih. Kalau lulus tahun 25, maka saya minta bayangkan diri Anda tahun 2045 seperti apa itu. Saya lulus tahun 95. Jadi sekarang saya udah 30 tahun dari lulus. Waktu itu saya belum kepikir bikin apa, bikin CV seperti sekarang. Saya usulkan itu. Itu pertama. Terus yang kedua. Yang kedua teman-teman, tadi banyak yang bicara tentang SDM. Ya benar, kualitas manusia Indonesia salah satu tantangan terbesar. Kualitas manusia Indonesia. Kalau boleh saya usul, jangan pakai istilah SDM ya. Kenapa jangan pakai istilah SDM? Karena kalau kita mengatakan S, D, baru M, kita menyebut manusia itu sebagai sumber daya. Oke? Kalau sumber daya, itu artinya manusia sebagai faktor produksi. Dalam kegiatan produksi, ada manusia, ada kapital, modal, ada tanah, ada teknologi, itu semuanya adalah faktor-faktor produksi. Jadi manusia dipandang sebagai apa? Faktor produksi. Dari mulai tahun 92 yang namanya Human Development Report tidak lagi menyebut Human Resource Development Report, tapi disebutnya Human Development Report. Laporan kemajuan umat manusia. Human capital sudah tidak lagi disebut sebagai human resource. Jadi ketika kita bangun manusia, karenanya sekolah, kuliah bukan sekedar persiapan kerja. Kalau disebut SDM, maka kuliah itu adalah persiapan kerja, bukan sekedar bahwa setelah kuliah nanti Anda bisa bekerja lebih produktif, bekerja lebih efisien, bekerja lebih cerdas, tentu. Tapi bukan semata-mata buat itu. Yang harus dikembangkan utuh nih. Kalau Anda bicara tentang pembangunan manusia, maka bukan hanya aspek kinerja, tapi aspek moral juga. Nah, ini bicara soal pembangunan manusia, ini PR terbesar kita. Saya setuju, karena itu saya usul teman-teman, selama Anda kuliah, aktiflah ya di kampus dan juga aktif untuk memantau persoalan di masyarakat. Jadilah mahasiswa yang peduli atas kebijakan pemerintah. Kalau saya bilang peduli kebijakan pemerintah, jangan bayangkan pemerintah pusat semua ya. Apalagi kalau soal pengembangan kualitas manusia. SD, SMP itu tanggung jawab pemerintah level apa? Tahu nggak? SD, SMP tanggung jawab level apa? Kabupaten. Kalau SMA level? Provinsi. Saya mau tanya nih yang dari Bogor nih. Kabupaten Bogor ini gede sekali kan? Tahu sekali kabupatennya. Tahu nggak Anda berapa jumlah SD, SMP, SMA di Kabupaten Bogor? Teman-teman, jumlah SD, SMP, SMA, teman di sini boleh menuntut di tiap kabupaten harus sama. Kenapa banyak anak putus sekolah? Kenapa? Kurang biaya. Kenapa biaya menjadi faktor utama? Salah satunya karena harus migrasi, teman-teman. Kalau harus migrasi,
masuk SD, SD-nya dekat rumah. Begitu masuk SMP, SMP-nya udah gak dekat rumah lagi. Betul tidak? Ini yang saya maksud. Kalau bangku SD jumlahnya 10.000, maka bangku SMP-nya harus 10.000 juga. Bangku SMP harus 10.000 juga. Tapi kalau bangku SD 10.000, bangku SMP cuma 8.000, bangku SMA hanya 6.000, ya yang 4.000 nggak bisa sekolah lagi. Kenapa? Bangkunya nggak ada. Bangkunya nggak ada. Karena bangkunya nggak ada, maka mereka harus cari tempat lain. Betul tidak, teman-teman? Nah, kalau jadi mahasiswa bicara masalah kualitas manusia, coba Anda tuntut di tempat masing-masing. Ini bukan pemerintah pusat ini. Ini pemerintah kabupaten, provinsi, tapi itu yang paling banyak dilewatkan. Saya beri statistiknya, boleh Anda catat. Angka partisipasi SD 98%, angka partisipasi SMP itu 81%, 98, 81, SMA 64%. Dan Anda yang beruntung ini lulusan yang 64% itu, lalu masuk kuliah. Nih, catat angkanya. Masuk SD 5,4 juta orang. Lulus SMA 3,8 juta orang. Oke. Yang hilang di jalan. Yang hilang di jalan itu berapa? 1,8 juta per angkatan. Biarkan ini 10 tahun, 18 juta orang. 18 juta orang anak pernah SD, tidak pernah lulus SMA. Kapan kita mau menyelesaikan kualitas manusia? Kapan kita bisa majukan? Kalau mereka ini terus terjadi, karena bentuknya kayak piramid, teman-teman. Nah, yang selalu dibahas itu yang berada dalam sekolah. Kita bahas kurikulum, kita bahas kualitas guru. Lah yang terlempar ke sekolah, siapa yang ngurusin? Bukankah yang disebut pembangunan kualitas manusia itu semua manusia, bukan hanya anak yang dalam sekolah? Nih teman-teman, ini agenda perubahan penting. Anda berada di atas Papua, usul saya peduli dengan masalah ini yang ada di sekitar kita. Bereskan dari mulai daerah ini. Jadilah mahasiswa yang peduli soal ini. Nanti dampaknya depan itu. Bahkan teman-teman, sebagian kampus mulai membuat program mahasiswa jadi guru. Bukan untuk mengajar menggantikan guru, tapi datang jadi inspirasi. Datang ke sekolah, membuat anak punya mimpi jadi mahasiswa. Buat anak punya mimpi ingin seperti dia. Karena banyak anak-anak kita bermimpi jadi mahasiswa pun tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena hambatan apa? Ekonomi, katakan ekonomi. Jadi teman-teman, kembali soal SDM itu, saya berusul, yuk peduli itu. Yang kedua, teman-teman, untuk perubahan. Kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut Anda tidak sesuai, jangan dibiarkan, dikritik. Jangan dibiarkan. Karena kritik itu nanti akan membuat kebijakan lebih baik. Gitu. Terima kasih Pak Anies atas jawabannya. Dari pertanyaan yang saya lakukan tadi, yang saya tangkap dari teman-teman mahasiswa dan Pak Anies, ada dua perubahan yang bisa kita lakukan. Perubahan pertama, perubahan internal pada diri sendiri. Sebelum kita berubah data, lebih baik kita merubah diri sendiri terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah perubahan mengenai sistem. Terkadang kita ingin berubah, tapi sistem yang ada itu menghambat kita untuk berubah, atau mungkin membatasi sistem untuk berubah. Terus juga Pak Anies sampaikan, kalau kita sebagai mahasiswa harus mempunyai mimpi. Mungkin buat CV dari sekarang, apa yang ingin kita capai di 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan setelah kita lulus. Mungkin Pak, menentukan mimpi adalah hal yang pertama, tapi menggapai mimpi adalah hal yang lainnya. Apakah Bapak punya tips untuk kita semua? Bagaimana cara kita menentukan mimpi menjadi kenyataan? Ya, teman-teman, soal membuat cita-cita mimpi. Ada seorang pelukis yang terkenal dengan kutipannya, saya ingin kutip di sini. Dia mengatakan begini, nama pelukisnya Michelangelo. Dia pernah mengatakan, dan ini kutip, yang saya khawatirkan bukanlah Anda gagal meraih mimpi,
Yang saya khawatirkan adalah Anda berhasil meraih mimpi dan mimpinya terlalu rendah. Jadi mimpinya rendah lalu tercapai lalu puas. Nah, itu yang bahaya. Jadi nomor satu sekarang, tinggikan mimpinya, tinggikan cita-citanya. Sesudah ditinggikan, baru kerja keras, kerja cerdas, doa tak putus, kemudian meraih. Atau kalau saya boleh usul, jangan meraih, melampaui. Udah mimpi tinggi, usahanya melampaui pula, double bukan? Boleh ditulis ya teman-teman, tinggikan mimpinya lalu lampaui mimpi tinggi itu. Tinggikan mimpinya. Jadi kalau sekarang Anda punya cita-cita, dicek ulang, benar saya cita-citanya ini, bisa nggak lebih tinggi lagi cita-citanya? Bisa nggak lebih tinggi lagi? Kalau bisa, tinggikan cita-citanya, tinggikan cita-citanya, lalu Anda kerja keras, usahakan untuk apa? Itu mudah atau sulit? Sulit pasti. Sekarang pilihannya nih teman-teman, kalau Anda mau meraih yang tinggi, Anda mau meraih sesuatu yang tinggi, mungkinkah Anda berjalan di jalan yang rata atau menurun? Mau meraih yang tinggi, tapi pilih jalannya jalan yang rata atau jalan yang turun. Bisa nggak sampai tempat yang tinggi? Nggak bisa. Tempat yang tinggi itu capainya lewat jalannya apa? Mendaki. Jalan mendaki itu ringan atau berat? Berat. Tapi jalan berat itulah yang mengantarkan Anda pada tempat-tempat tinggi yang nanti akan Anda capai. Jadi saya sih sederhana. Ketemu mahasiswa saya tanya, sibuk nggak? Kalau nggak, ya dia ini jalan rata nih. Mahasiswa yang nggak sibuk ini jalan rata nih. Terus mahasiswa santai-santai, ini jalan menurun nih. Nanti sampai di mana? Tunggu aja, dia sampai tempat yang rendah aja nanti. Kalau ketemu mahasiswa yang sibuk, ngatur waktu susah, ini lagi ngambil jalan yang mendaki. Akan sampai di mana? Yang jelas dia akan sampai ke tempat yang lebih tinggi. Apa tempatnya? Nggak tahu saya. Tapi pasti dia akan sampai tempat yang lebih tinggi. Teman-teman, jalan di pegunungan, tempatnya gelap, naik ke gunung kan malam. Pada saat berjalan malam itu, belum tentu Anda tahu arah. Tapi pada saat merasakan, ini jalan mendaki atau menurun. Kalau menurun, Anda tahu dah pasti nggak sampai puncak. Begitu jalan mendaki, Anda tahu ini pasti sampai puncak. Puncak yang mana kita belum tahu. Nah, ini indikator nih. Jadi selama Anda kuliah, kalau pertanyaan tadi, apa yang harus saya kerjakan? Jadilah mahasiswa yang sibuk, jadilah mahasiswa yang banyak aktivitas untuk mengelola sumber daya waktu, sumber daya energi, sumber daya finansial, sumber daya semua dengan baik. Semakin Anda terbiasa mulai itu, semakin nanti ke depan perjalanannya akan jauh lebih mudah. Gitu jawab. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Baik, silakan untuk dari teman-teman mahasiswa FEB, jika ada yang ingin bertanya ke Pak Anies, boleh angkat tangan terlebih dahulu. Kok ada di depan? Boleh sampaikan nama dan prodi serta dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Anies. Nama saya Alif Ahmad Tutupoho. Saya berasal dari program studi manajemen. Saya berasal dari Ambon, Maluku. Panggilannya siapa? Alif Pak. Alif. Ya Pak. Sebelum itu saya mau bertanya kepada teman-teman semua, apakah dari sini ada yang dari timur? Pokoknya ada ya. Ada tuh dari situ tuh. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak, jika dari kita kecil kita berada di lingkungan keluarga yang
katakanlah zona nyaman. Dan setelah saat kita lulus sekolah dan melanjutkan ke bangku perkuliahan yang harus kita jauh dari keluarga, bagaimana cara untuk kita mempersiapkan atau membuat diri kita siap untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Kondisi apa yang mau disiapin? Jika kita berada di lingkungan keluarga, katakanlah zona nyaman, dan setelah lulus sekolah kita mau melanjutkan ke bangku perkuliahan yang ada di luar kota, contoh. Terus kita jauh dari keluarga kita. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi atau kondisi seperti itu? Terima kasih Pak. Alif pertama kali jauh dari orang tua. Iya Pak. Di mana dia? Di Maluku ya? Ambon Pak. Di kota Ambon. Iya Pak. Di sini kos atau dengan keluarga? Ngekos Pak. Iya. Anda mengambil rute mendaki yang terjal. Oke, nanti saya komentari. Makasih. Ada lagi? Antoni Philip tadi. Baik, nanti boleh angkat. 1, 2, 3. Mikrofonnya boleh diberikan kapan ini? Yang bertanya, Purnama dari prodi apa? Dan ini teman-teman media yang datang. Kemana? Oke, sudah di belakang boleh. Boleh perkenalkan nama. Maju aja, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kirana, biasa dipanggil Nara. Saya dari program studi bisnis digital. Saya ingin menanyakan terkait tadi kan Bapak bilang untuk mempunyai mimpi setinggi-tingginya mungkin, dan hal itu harus menjadi mahasiswa yang berorganisasi gitu kan. Tapi bagaimana jika kita sendiri mempunyai keinginan tersebut, ingin berorganisasi dari pagi sampai malam hingga pagi lagi, tetapi adanya larangan orang tua gitu. Jadi kayak strict parent ini Pak. Terima kasih. Baik, boleh pertanyaan selanjutnya? Boleh katakan? Ini. Perkenalkan, nama saya Adnan Kurniawan. Saya dari prodi bisnis digital. Pertanyaan saya, gimana kalau Bapak Boleh diulangi namanya? Nama saya Adnan dari prodi bisnis digital. Pertanyaan saya, semisal Bapak dilempar ke masa SMA, kondisinya Bapak tidak memiliki sosok yang namanya ayah, lalu mempunyai misalkan utang. Terus Bapak beruntung kayak misalkan mendapat beasiswa untuk kuliah. Kan pasti Bapak kayak ada kepressure buat kayak gua harus melunasin utang ini, gimana caranya biar misalkan besok saya harus makan. Nah, pertanyaan saya tuh gimana cara Bapak di kondisi itu gak punya apa-apa tapi dengan pemikiran Bapak yang sekarang. Terima kasih. Pertanyaan satu lagi dari mahasiswi. Boleh katakan?
Dan yang kedua, tadi Bapak menerangkan bahwa jika sistem pendidikan kita berantakan dan kita perlu bersuara, tapi bagaimana caranya agar suara kita terdengar oleh mereka yang duduk di kursi tinggi tersebut? Namanya siapa panggilannya? Tiara. Ya, ini Alif. Teman-teman sekalian, pergi jauh dari kampung halaman untuk kuliah itu adalah pengalaman baru bagi Anda, tapi bukan fenomena baru untuk umat manusia. Anda bukan orang pertama yang berangkat dari kampung halaman untuk kuliah kos jauh. Jadi ingat-ingat sekali prinsip sederhana. Kalau orang lain bisa melewati, insya Allah Anda pasti bisa. Yakin aja. Anda sesulit-sulitnya masalah yang Anda hadapi, yakinlah Anda bukan orang pertama yang menjalani itu. Dan tengok aja di Bogor ini begitu banyak orang datang dari seluruh Indonesia dan kos di sini, dan sebagian pertama kali. Kalau mereka survive, Anda insya Allah bisa survive. Itu mindsetnya dulu tuh yang dipasang tuh. Lalu yang kedua, bagaimana mengelolanya? Sibukkan diri Anda dengan berbagai macam aktivitas sehingga pikiran Anda tidak selalu membayangkan soal kampung halaman, orang tua. Itunya longgar, ya otomatis nanti Anda ingat sana terus. Yang kedua, hari ini alat ini dipakai untuk komunikasi. Udah walaupun jauh, secara fisik jaraknya jauh, tapi kita bisa merasakan dekat, betul ya? Jadi Ali, buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, sibukkan diri Anda, jaga komunikasi. Insya Allah nanti Anda akan bisa melewati masa berada di tempat yang jauh dari keluarga. Nara, pertanyaan tadi tentang bagaimana kalau orang tuanya justru tidak mengizinkan. Nah, ini Nara salah satu misi pertama adalah bagaimana bisa meyakinkan orang tua. Sebelum Anda bisa meyakinkan teman-teman nih, Anda bisa meyakinkan orang tua. Tidak ada yang lebih tahu tentang orang tua dibandingkan anaknya sendiri. Betul ya? Jadi anaknya harus menjelaskan orang tua dan jelaskan mengapa yang Anda kerjakan ini baik dan mengapa memberikan manfaat, mengapa risikonya bisa dikendalikan, mengapa orang tua perlu mengizinkan. Sampaikan itu. Jangan tidak komunikasikan. Teman-teman, rasa takut itu tidak bisa diukur, resiko bisa diukur. Ini Anda yang belajar bisnis, ada namanya business risk, tapi tidak ada namanya business fear. Rasa takut itu bisa diukur, kalau risiko bisa diukur. Nah, banyak orang tua itu menggabungkan antara risiko dan takut. Risikonya nggak ada, tapi takutnya ada. Saya beri contoh. Pernah nggak lihat video ada prajurit gagah, tapi sama jarum takut? Nah kan lihat, kalau ditanya apakah jarum risikonya lebih besar daripada tempur, barangkali pergi bertempur itu lebih berisiko, betul tidak? Tapi dia takut menjarum. Nah, takut itu abstrak, takut itu tidak bisa ditangkap.
ajak orang tua untuk berdiskusi resikonya apa sih kalau ikut kegiatan. Nah, ketika resiko itu, maka orang tua akan ngobrolnya luas. Misalnya, orang tua bilang gini, "Nak, saya takut nilaimu nanti rendah." Oke, takut kan? Terus Anda ajak ngobrol, "Ma, ayah, ini loh resikonya. Saya akan lakukan mengendalikan risiko ini. Saya akan belajarnya seperti ini. Saya akan kegiatannya seperti ini." Sehingga orang tua tahu, oh ini risikonya udah dipikirkan juga sama anak saya, dan anak saya bisa mengendalikan. Itu juga tadi saya cerita ketika di awal, saya ambil kuliahnya 24 SKS, 18 dalam kelas, 6 SKS di luar kelas. Itu saya bicara juga sama orang tua. Jadi gitu ya, Nara, bicarakan dengan orang tua, bicarakan resiko, lalu resiko itu bisa didiskusikan. Tapi kalau rasa takut nggak bisa dibahas, namanya juga rasa takut abstrak itu. Ajak orang tua bicara resiko, Anda jelaskan resikonya. Adnan, mana Adnan tadi? Adnan ini memberikan contoh kasus bagaimana bila satu sisi terima beasiswa, sisi lain orang tua dan keluarga punya tanggung jawab finansial, gitu ya kira-kira. Betul ya? Ini gimana nih mengelolanya? Nah teman-teman, yang beasiswa untuk masa depan, yang tanggung jawab finansial untuk sekarang. Betul ya? Nah saya usul Adnan tentang tekanan finansial ini dicarikan jalan keluar tanpa memotong kegiatan belajar jangka panjang. Kalau justru biaya untuk kuliah itu hilang, maka problem yang dialami orang tua hari ini bisa berulang di masa depan. Kenapa? Karena anaknya belum tentu dapat kesempatan untuk hidup lebih baik. Harus dicarikan jalan. Tapi usul saya jangan mutus kuliah, jangan membuat beasiswa untuk masa depan dipakai untuk menyelesaikan persoalan masa kini. Biarkan persoalan masa kini diselesaikan dengan cara yang lain. Harus dicarikan caranya. Tapi jangan hilangkan kuliah Anda. Itu dasar. Karena kalau tidak, nanti Anda akan mengulangi problem yang sama. Saya di Jakarta ketika saya tugas, seringkali ada ketemu dengan keluarga yang orang tuanya pendidikan SD, anaknya pendidikan SD, cucunya pendidikan SD. Semuanya putus sekolah sesudah SD. 3 generasi. Banyak sekali. Kenapa? Karena semua memikirkannya jangka pendek aja. Gitu ya, Nadia. Pertanyaan Tiara tadi, bagaimana kalau kita mau mengkoreksi pemerintah, bagaimana suaranya bisa kedengaran? Teman-teman, pada saat Tiara ngomong begitu, semuanya tepuk tangan di sini. Betul tidak? Betul tidak? Apa yang menjadi pesan di situ? Kalau Anda mau didengar, lakukanlah dengan cara yang riuh rendah, penuh keramaian, menarik perhatian. Tapi kalau Anda ngomongnya pelan-pelan, ya nggak kedengeran. Apa sih gunanya bicara keras supaya terdengar? Bicara keras itu bisa dengan menggunakan media digital, lantang jadi viral, atau dengan jumlah orang banyak, namanya demonstrasi. Tujuannya apa? Menarik perhatian supaya yang pegang kewenangan itu merespon. Tapi kalau tidak ada kekuatan, ya nggak ada kedengeran. Jadi usul saya Tiara, sekarang ini jadilah pribadi kreatif yang bisa memunculkan ide dengan cara menarik sehingga berhasil menarik perhatian, dan kalau menarik perhatian itu akan bisa menarik perhatian dari yang pegang kewenangan juga. Nah ini
Saya malah melihat beberapa tahun ini ada seperti segitiga, teman-teman. Satu sudut namanya anak muda, sudut satunya adalah digital, sudut satunya demokrasi. Demokrasi dan anak muda dengan media digital, itu powerful sekali. Kombinasikan ketiganya, itu jadi dahsyat. Itu yang bisa menggerakkan. Jadi diharap anak muda dengan digital dan demokrasi, suaranya loud. Dan apa yang terjadi beberapa waktu ini? Hampir semua menggunakan media itu 17.8 itu dari mana coba? Digital, bukan? Itu 17.8 itu contoh segitiga itu jadi satu. Anak muda, teknologi digital dan demokrasi bergabung keluar aspirasi. Bergabung keluar aspirasi. Jadi usul saya, teman-teman lakukan itu. Dan jangan sungkan untuk lugas. Lugas itu apa ya? Lugas itu apa adanya, terus terang, karena itulah kekuatannya anak muda. Terus sejarah juga tanya, ini masa depan masih terjamin nggak nih? Teman-teman, pada akhirnya masa depan kita rame-rame itu tergantung masa depan individu-individu. Karena masa depan individu-individu itu yang membentuk masa depan rame-rame. Tidak ada masa depan kolektif terbentuk bila tingkat individu tidak menciptakannya. Jadi saya usul dengan segala macam keterbatasan yang kita miliki, tadi saya bilang dari awal, tinggikan rencananya. Kerja keras, kerja cerdas, doa tak putus, lampaui rencana itu. Nanti itu akan untuk keberhasilan kolektif. Insya Allah kita punya masa depan. Bangsa kita, teman-teman, memang punya banyak tantangan. Tapi jangan pernah pesimis soal Indonesia. Masalah yang Anda bilang besar hari ini, coba bandingkan dengan masa lalu. Teman-teman, saya dari Jakarta ke sini. Kira-kira 1 jam. Saya selalu ingat cerita ibu saya. Ibu saya asal dari Kuningan Cirebon. Kuliahnya di Unpad Bandung tahun 60-an. Ini cerita beliau. Kalau mau berangkat ke Bandung selalu naik bisnya pagi. Kalau nggak pagi nggak berani. Naik bis yang berangkatnya sore, nggak berani malam lewat Cadas Pangeran sampai ke Bandung, nggak berani. Kenapa? Di sepanjang jalan tidak aman, banyak begal, banyak perampokan bisnya berhenti dirampok. Teman-teman, kira-kira yang ngerampok itu orang asing atau orang saudara kita sendiri? Saudara kita sendiri. Nggak berani. Zaman dulu mana ada yang berani dari Jakarta ke Bogor malam? Nggak ada. Saya mau mengatakan, apakah orang-orang di zaman itu kemudian, wah Indonesia nggak punya masa depan, malam aja pergi nggak bisa. Hari ini itu nggak masalah. Hari ini masalah kita apa? Korupsi, betul tidak? Nepotisme, betul ya? Perkoncoan, bagaimana koneksi mengalahkan prestasi, betul ya? Itu masalah baru yang sekarang muncul. Dulu masalah juga, tapi beda masalahnya. Artinya apa? Tiap waktu, tiap generasi kita punya masalah. Tapi jangan pernah pesimis tentang Indonesia, karena setiap waktu kita bisa menyelesaikan masalah di zaman itu. Jadi, insya Allah dengan optimisme itu kita akan bisa lebih baik lagi. Gitu ya. Anda saya rasa sudah terjawab semuanya. Selamat buat teman-teman. Selamat belajar. Selamat memulai babak baru. Titip tugas tadi buat CV di akhir proses ini untuk tahun 2020-2029 maksimal 2 halaman. Kerjakan itu, insya Allah itu menjadi pegangan Anda untuk kuliah ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa sekali kita mendapatkan gagasan dan inspirasi dari Pak Anies Baswedan. Beliau juga menekankan bahwa perubahan itu bisa dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita memulai untuk melakukan perubahan besar, kita melakukan perubahan. Bisa disiplin, bisa konsisten, mungkin mulai dunia perkuliahan. Dan sebagai mahasiswa, jika kita tidak nyaman dengan sistem yang ada, kita bisa mulai untuk berpikir kritis agar kita bisa menyuarakan perubahan terhadap sistem. Sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan para dosen serta Pak Dekan yang sudah menghadiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin tim dokumentasi boleh. Yang pertama dokumentasikan saya dan Pak Anies. Sekarang kita akan dokumentasi bersama teman-teman. Teman-teman yang di belakang kelihatan nggak kakak PDD? Kelihatan nggak? Teman-teman boleh berdiri semua, atau yang di belakang boleh berdiri juga. Boleh berdiri teman-teman, berdiri aja semuanya. Atau maju ke depan nggak apa-apa. Yang mau maju ke depan nggak apa-apa. Di belakang kursi boleh. Ayo teman-teman, dipercepat ya. Dipercepat teman-teman. Teman-teman, kondusif ya, berkondusif ya. Teman-teman boleh lihat kamera utama yang pakai topi. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, gaya bebas terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing karena selanjutnya ada penyerahan plakat dan kenapan ini. Maka panitia tolong boleh kembali dulu ke tempatnya. Silakan berpindah lagi ya Pak panitia. Oke, kita selanjutnya kan ada penyerahan plakat. Baik, untuk selanjutnya akan ada penyerahan plakat dan sertifikat untuk Bapak Haji Anies Baswedan yang akan diserahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua kepada Bapak Taufik Irawan dan Pak Haji Anies Baswedan. Kami persilakan. Ini sebagai simbolis bentuk ucapan terima kasih kami dan sebesar-besarnya kepada Pak Anies atas waktu yang sudah diberikan dalam kesempatan hari ini. 1, 2, 3, oke, boleh. 1, 2, 3.
Teman-teman kalau kondisi teman-teman Teman-teman diberikan jalan ya, bapaknya ya. Ini Pak Anies punya hadiah untuk yang tadi bertanya, ada 4 orang. Luar biasa diberikan buku yang judulnya Memenangkan Indonesia. Ini tulisan dari Pak Anies sendiri, keren banget. Boleh maju. Oke, tes. Boleh minta panitia teman-temannya disuruh duduk kembali ya, tolong yang di belakang. Teman-teman peserta masa barunya disuruh duduk kembali supaya acara bisa berjalan dengan kondusif. Oke. Untuk 4 orang yang tadi bertanya, boleh silakan maju. Kamu Alif, terus tadi siapa perempuan? teman-teman yang bertanya boleh Yang tadi bertanya ya silakan maju, satu lagi. 1, 2, 1 lagi. Ada 4 orang ya? Ada 4 orang ya? Oke. Lebih ya? Oh, udah kan ya, 4 ya? Oke, betul 4 orang. Jadi dapat oleh-oleh ya. Dapat hadiah dari Pak Aris luar biasa, ini buku yang judulnya Memenangkan Indonesia, dan ini tulisan dari Pak Aris sendiri. Luar biasa, kesempatan yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi silakan. Dicium. Jangan lupa dibaca ya teman-teman ya. Jadi keren. Lihat kamera dulu. Kita boleh foto dulu. MC betul. Boleh. Sini jam. Oke. Ready, 1, 2. Lagi 1, 2. Sekali lagi. 1, 2.